Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia Mahendra dari program studi manajemen. Saya berasal dari kelas N. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama yaitu ada latar belakang perusahaan. PT Mayora Indah Tbk atau yang lebih dikenal sebagai Mayora adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia dengan produk terkenal seperti kopi instan, biskuit, permen, dan makanan ringan. Dalam skenario ini, mari kita bayangkan bahwa PT Mayora ini ingin melaksanakan perubahan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing di global pasar. Yang pertama yaitu ada strategi ekonomi. Strategi ekonomi berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengelolaan biaya untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Beberapa contoh penerapan strategi ekonomi di PT Mayora meliputi yang pertama ada optimalisasi rantai pasokan, yaitu memperkuat jaringan distribusi dan minimalkan biaya logistik, misalnya dengan mengadopsi teknologi pelacakan dan manajemen inventaris. Ini akan membantu memastikan bahwa produk mayoritas tersedia tepat waktu di pasar dengan biaya distribusi yang efisien. Yang kedua yaitu ada otomasi proses produksi, yaitu dengan mengadopsi teknologi seperti automasi dan kesalahan produksi dan menekankan biaya tenaga kerja. Contohnya, menggunakan robot untuk tugas-tugas berulang di pabrik dan sistem monitoring digital dan untuk memantau kualitas produk. Yang ketiga yaitu ada penghemat biaya operasional, yaitu mengidentifikasi era pengeluaran yang bisa dikurangi. Misalnya, mengurangi penggunaan sel energi di pabrik, melakukan negosiasi ulang dengan pemasok bahan baku untuk harga yang lebih baik, atau mengurangi limbah produksi. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Strategi pengembangan berfokus pada inovasi produk, ekspansi pasar, dan peningkatan strategi pengembangan dan kualitas untuk mendorong pertumbuhan perusahaan. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah dan memperkuat posisi merek PT Mayora di pasar. Beberapa contoh penerapan strategi pengembangan di PT Mayora meliputi yaitu ada yang pertama, inovasi produk, yaitu meluncurkan produk-produk baru sesuai dengan tren konsumen, misalnya produk makanan sehat, rendah gula, atau rendah lingkungan. PT Mayora dapat menciptakan variasi produk yang lebih menarik bagi konsumen modern, seperti biskuit organik, minuman bebas gula, atau produk yang menggunakan bahan baku lokal. Yang kedua yaitu ada ekspansi pasar internasional. PT Mayora Indah Tbk sudah memiliki basis pasar yang kuat di Indonesia dan beberapa negara Asia. Strategi pengembangan dapat melibatkan ekspansi lebih lanjut ke pasar emosional, terutama di wilayah dengan permintaan tinggi terhadap makanan ringan atau kopi instan, seperti negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Selanjutnya ada meningkatkan citra merek. PT Mayora dapat memperkuat citra mereknya dengan program pemasaran dan kampanye yang menekankan pada kualitas, kepercayaan, dan inovasi. Ini bisa dilakukan melalui kampanye digital, kerjasama dengan influencer lokal dan global, atau inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumen. Selanjutnya ada strategi kombinasi ekonomi. Nah, strategi kombinasi ekonomi adalah
Peningkatan penyeluruhan yang menggabungkan elemen penghematan biaya dan meningkatkan efisiensi, strategi ekonomi dengan inovasi produk, dan ekspansi pasar, strategi pengembangan. Tujuan dari strategi ini adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga efisiensi operasional. Di sini juga ada efisiensi operasional bersama dengan inovasi produk. PT Mayora dapat melakukan automasi untuk menekankan biaya produksi, sementara tetap berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk inovasi yang sesuai dengan tren pasar. Yang kedua yaitu ada peningkatan kualitas dengan biaya efektif, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk tanpa menambah biaya signifikan. Misalnya, dengan menerapkan teknologi, kontrol kualitas otomatis lini produksi sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar pasar internasional. Selanjutnya ada ekspansi pasar dengan biaya terukur. PT Mayora bisa menerapkan strategi ekspansi internasional secara bertahap, fokus pada pasar yang paling potensial dengan risiko rendah. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan kerjasama dengan distributor lokal di negara target untuk mengurangi biaya dan risiko penetrasi di pasar baru. Selanjutnya ada penerapan teknologi ramah lingkungan untuk efisiensi dan daya tarik pasar. Mayora dapat mengadopsi teknologi produksi yang lebih ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon atau pengolahan limbah yang tidak hanya mengurangi biaya dalam jangka panjang, tetapi juga memperkuat citra merek di pasar yang peduli terhadap lingkungan. Strategi kombinasi ini memungkinkan PT Mayora untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar yang inovatif dan efisien. Dengan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan penyeimbangan, PT Mayora dapat terus tumbuh sambil menjaga keberlanjutan bisnisnya di masa depan. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan perubahan atau bisa disebut need for change. PT Mayora perlu menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal untuk mempertahankan daya saing industri makanan dan minuman yang terus berkembang. Beberapa alasan utama yang menciptakan kebutuhan untuk perubahan adalah yaitu persaingan pasar. Industri makanan dan minuman sangat kompetitif terutama dengan munculnya banyak pemain baru yang berfokus pada produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Untuk tetap relevan, PT Mayora perlu berinovasi dalam produk dan menemukan strategi efisiensi. Yang kedua yaitu ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin peduli terhadap kesehatan dan kualitas produk. Ada tren pemimpin yang meningkatkan untuk produk bebas gula, rendah kalori, dan beban baku alami. PT Mayora perlu merespon tren ini agar produknya tetap diminati. Selanjutnya ada teknologi dan digitalisasi. Dengan kemajuan teknologi, PT Mayora memiliki peluang untuk mengadopsi otomatis dan digitalisasi dalam proses produksinya. Hal ini tidak dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi risiko kesalahan produksi. Yang terakhir adalah ekspansi global. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan arahan leadership and direction. Kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas sangat penting dalam mendukung perubahan di PT Mayora. Dalam hal ini, PT Mayora memiliki beberapa kekuatan, yaitu yang pertama, komitmen manajemen puncak, visi jangka panjang, dan dukungan terhadap inovasi. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Perencanaan yang baik adalah fondasi untuk perubahan yang berhasil. PT Mayora sendiri merencanakan untuk perubahan dapat dilihat dari yang pertama yaitu ada rencana investasi teknologi. Yang kedua yaitu ada strategi inovasi produk. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan. Terakhir yaitu ada rencana ekspansi pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perubahan yang diambil organisasi. Yang pertama yaitu ada eksekusi bertahap dan terukur. Yang kedua, komunikasi dan pelibatan karyawan. Ketiga, penerapan teknologi untuk efisiensi operasional.
Keempat, inovasi produk berdasarkan tren pasar. Kelima, evaluasi dan monitoring berkala. Keenam, yaitu ekspansi pasar internasional secara strategis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau pengurangan pemahaman saya tutup dan ucapkan terima kasih.